sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan membaca surat pendek yaitu surat Al-Fil ya. Dimulai dari sekarang. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Nihil, Bu. Nihil, berarti masuk semua ya? Ya. Ya. Oke, pada pagi hari ini kita nanti akan belajar mengenai kaidah mantuk dan mafhum. Nah, nanti Ibu kasih kisi-kisi, kalian pelajari, kalian pahami, kalian baca ya. Ya. Nah, kisi-kisinya nanti anak-anak memahami mengenai pengertian dari mantuk dan mafhum, kemudian macam-macam dari mantuk dan mafhum, kemudian beserta ayatnya yang ada sesuai dengan kaidah mantuk dan mafhum. Paham? Paham. Paham. Nah, nanti Ibu kasih waktu 5 menit untuk memahami dan membaca materi yang sudah Ibu kasih. Oke, dimulai dari sekarang ya. Nah, sekarang Ibu tanya mengenai pengertian dari mantuk dan mafhum. Nah, Mbak Anissa bisa dijelaskan pengertian dari mantuk terlebih dahulu. Mantuk adalah lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain, mantuk itu adalah makna yang tersurat. Nah, jadi dalam arti ini mantuk itu dapat diartikan sebagai suatu hal atau hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz sesuai dengan bunyi tersebut. Jadi mantuk ini bisa diartikan sebagai makna yang tersurat, seperti itu. Paham? Selanjutnya pengertian dari mafhum apa Mbak Anissa? Mafhum adalah suatu hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz tidak menurut bunyi lafaz itu sendiri. Jadi dari kata lain mafhum itu adalah makna yang tersirat. Jadi mantuk tadi adalah makna yang tersurat, kalau mafhum adalah makna yang tersirat. Ya, macam-macam dari mantuk dan mafhum. Nah, macam-macam dari mantuk terlebih dahulu ya, Mbak Ulfi. Mantuk dibagi menjadi berapa? Mantuk itu dibagi menjadi 2, Bu. Ya. Mantuk nas dan mantuk dhohir. Betul. Kalau mantuk nas itu apa? Mantuk nas yaitu lafaz-lafaz yang artinya sudah pasti dan jelas. Jadi dalam hal ini, dalam memahami suatu lafal atau arti yang terdapat dalam ayat Al-Quran itu tidak ada kesulitan dalam memahami suatu arti atau suatu makna yang terkandung di dalamnya. Paham? Paham. Nah, contohnya dalam mantuk nas ini itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, jadi mantuknya itu di mana? Di dalam ayat ini bisa dipahami, kan itu ada as-sholat sama az-zakah. Berarti kan udah jelas kita disuruh untuk melaksanakan sholat sama berzakat kan. Nah, jadi
sebagai orang muslim kita udah kewajiban kita untuk menunaikan hal tersebut. Jadi mantuknya itu sudah jelas, jadi tidak ada kesulitan dalam memahami arti tersebut. Selanjutnya mengenai mantuk dhahir. Nah, mantuk dhahir itu apa Mbak Ulfi? Mantuk dhahir yaitu suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna, tetapi makna ini bukan yang dimaksud. Ya, jadi menunjukkan suatu makna, tetapi makna ini bukan makna yang dimaksud. Jadi makna di sini itu dapat dipahami secara jelas atau kurang jelas. Jadi ketika ada suatu ayat itu yang dipakai adalah makna yang terang, atau makna yang terang itu selama tidak ada alasan untuk meninggalkan makna tersebut. Paham sampai sini? Paham. Yaitu mengenai mafhum. Nah, kaidah mafhum itu dibagi menjadi berapa macam-macamnya, Mbak Inas? Dibagi menjadi 2, Bu. Apa aja? Yaitu ada mafhum muwafaqah dan mukhalafah. Nah, mafhum muwafaqah itu apa, Mbak Inas? Mafhum muwafaqah yaitu mafhum yang apabila hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam lafal itu cocok atau sesuai dengan yang disebutkan dalam lafal tersebut tidak berlawanan. Nah, jadi maksud dari definisi yang dibacakan oleh Mbak Inas tadi adalah menetapkan hukum yang maknanya itu sejalan atau sesuai dengan makna mantuknya atau makna yang diucapkan. Contohnya, haram memukul orang tua, mencaci, menghina, seperti itu sama dengan halnya berkata ah kepada orang tua. Jadi contoh ayatnya ini ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 itu falat taqulahuma ufi. Ufi itu kan artinya ah. Nah, jadi artinya kan maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya adalah perkataan ah. Nah, jadi mafhum muwafaqahnya itu dari kata ah. Nah, dalam ayat tersebut berarti haram hukumnya juga untuk memukul, menyakiti maupun menghina orang tua. Jadi kayak ada persamaannya gitu loh antara kalau di ayat nggak ada kata memukul, menyakiti, tetapi ada ah, kata ah. Nah, ah itu sama dengan memukul dan menyakiti orang tua. Paham? Paham. Nah, selanjutnya yaitu mengenai mafhum muwafaqah. Nah, mafhum muwafaqah itu dibagi lagi menjadi berapa, Mbak Asyifa? Dibagi menjadi 2. Apa aja? Fahwal kitab dan lahnal kitab. Fahwal kitab dan lahnal kitab. Nah, fahwal kitab itu apa, Mbak Anissa? Fahwal kitab itu apabila yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Nah, jadi fahwal kitab itu artinya apabila yang dipahami itu lebih utama hukumnya daripada apa yang diucapkan. Seperti kata ah. Nah, kata ah aja tidak boleh dalam Al-Quran. Kalau kita disuruh dalam Al-Quran itu kata ah kan tidak boleh. Apalagi kalau kita memukul atau menyakiti atau menghina orang tua. Jadi haram hukumnya kita berkata ah kepada orang tua. Sama saja kita memukul dan menyakiti orang tua. Kemudian lahnal kitab. Lahnal kitab itu artinya apa, Mbak Ulfi? Lahnal kitab yaitu apabila yang dipahami sama hukumnya dengan yang diucapkan. Nah, jadi lahnal kitab itu apa yang kita pahami itu sama hukumnya dengan apa yang kita ucapkan. Nah, contohnya itu seperti halnya membakar harta anak yatim. Itu sama dengan memakan harta anak yatim. Jadi antara membakar dan memakan itu sama. Paham? Nah, kemudian mafhum mukhalafah itu dibagi lagi menjadi berapa, Mbak Ines? Dibagi menjadi 5, Bu. Ya, apa aja? Yang pertama ada mafhum dengan sifat, kemudian yang kedua ada mafhum dengan ghoyah, yang ketiga mafhum dengan syarat, yang keempat mafhum dengan adat atau bilangan, dan yang kelima mafhum dengan laqab atau gelar. Ya. Nah, jadi mafhum mukhalafah itu ada 5 jenis. Yang pertama mafhum dengan sifat, kemudian dengan ghoyah, dengan syarat, dengan adat atau bilangan, atau dengan laqab atau gelar. Nah, langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu mafhum dengan sifat. Mafhum dengan sifat itu
berlakunya kebalikan atau hukumnya itu sesuai dengan disertai dengan sifat apabila sifat itu tidak menyertainya. Contohnya itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 25 bisa dibaca bersama-sama artinya 1, 2, 3. Dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Nah, jadi bisa digarisbawahi itu kan ada kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dan ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Jadi tadi kan mafhum dengan sifat. Nah, mafhum dalam sifat ini mensifatkan budak wanita yang beriman itu boleh dinikahi ketika dia itu merdeka. Jadi mafhumnya itu adalah haram hukumnya menikahi budak kafir. Paham? Jadi boleh menikahi budak yang beriman, tetapi mafhumnya adalah haram hukumnya untuk menikahi budak kafir, budak wanita kafir, seperti itu. Nah, lanjut yang kedua yaitu mengenai mafhum dengan goyah. Nah, mafhum dengan goyah itu pengertiannya apa, Mbak Asyifa? Hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu. Nah, contohnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Bisa dibuka? Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya, dan makanlah minuman hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kita itu boleh makan dan minum itu pada waktu malam hari sampai terbit fajar. Ya, jadi mafhumnya itu adalah kita haram makan dan minum setelah terbit fajar. Ini pada saat bulan Ramadan ya. Jadi kalau Ramadan kan kita malam boleh makan sama minum sampai terbit fajar. Nah, kalau sudah selesai terbit fajar ya udah kita nggak boleh makan sama minum. Jadi mafhumnya itu kita haram makan dan minum setelah terbit fajar. Paham? Oke, karena jam pelajaran sudah mau habis, ini nanti materinya dipelajari pada pertemuan berikutnya ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu bahwa mantuk itu terdiri dari dua, yaitu mantuk nas dan mantuk dohir. Kemudian mafhum itu dibagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan muhalafah. Nah, itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti anak-anak saya kasih 5 soal, saya kirim ke grup WA, nanti dikerjakan terus dikumpulkan pada hari Rabu ya. Iya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.